Kata revolusi mental menggema dalam setiap kampanye pasangan calon Presiden Joko Widodo Yusuf Kala pada pemilu presiden 2014 lalu. Seorang presiden yang hebat dalam pidatonya ketika kampanye mengumandangkan bahwa Indonesia perlu revolusi mental. Hal ini membekas di hati saya. Saya berpikir bahwa ini presiden yang akan membuat perubahan besar dan membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Benar, ternyata saya melihat bahwa presiden membangun jalan tol, memperbaiki jalan rusak, dan membuat gebrakan ekonomi yang dimana negara lain ekonominya sedang sulit, tapi ekonomi Indonesia masih stabil. Namun di balik keberhasilan tersebut, saya sedih melihat yang dilakukan Bapak Presidenku bukanlah revolusi mental, tapi revolusi mental. Karena ternyata mental dan moral bangsa merosot ke bawah. Ditandai dengan banyaknya aparat penegak hukum malah menjadi pagar makan tanaman. Sebut saja Ferdy Sambo yang membunuh polisi, Teddy Minahasa yang menjadi bandar narkoba. Tidak ketinggalan wakil Tuhan Indonesia seperti oknum Hakim Agung MA ditangkap karena jual beli putusan. Belum lagi oknum menteri yang bahkan mengkorupsi bantuan sosial untuk rakyat miskin. Sungguh sedih hati saya. Namun saya sadar bahwa saya hanyalah anak kecil berusia 16 tahun di bawah umur. Belum bisa berbuat banyak kecuali mendoakan Indonesia agar bisa berubah. Betapa kagetnya saya ketika saya melihat ayah saya yang selama 3 tahun berusaha membela rakyat yang tertindas. Korban investasi bodong, korban KDRT, korban oknum aparat, malah dipenjarakan. Di sini pun saya masih berusaha sabar dan ikhlas. Apalagi saya melihat ayah saya memang rela dan mau masuk penjara sebagai bukti ketaatannya kepada hukum. Hingga di dalam penjara ayah saya terkena sakit kronis bahkan fatal akibat dari diabetes dan darah tinggi. Ginjalnya gagal dan sudah tidak berfungsi, sudah stadium 5. Hidupnya tergantung dari mesin cuci darah 3 kali seminggu. Tidak berhenti di situ, walau di penjara dan sakit parah, namun Mabes Polri Dirtipid Cyber memaksa ayah saya untuk diperiksa atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oknum kejaksaan yang diduga memeras klien ayah saya. Disinilah saya sadar revolusi mental yang didengungkan Bapak Presiden bahkan tidak dijalankan oleh Kapolri, bawahan langsung dari Presiden. Mulailah saya tergerak untuk bersuara dengan tujuan semata-mata untuk membela ayah saya. Bukan sebagai advokat, melainkan sebagai seorang anak yang mengasihi ayahnya. Saya mau membuktikan kata-kata dan janji-janji manis Kapolri seperti Polri presisi, transparan. Yang mengkritik Polri paling keras adalah sahabat Polri. Maka saya tanpa paksaan siapapun ingin menantang Kapolri untuk berdebat, untuk membela ayah saya. Saya ingin membuktikan transparansi dan sahabat Kapolri ini apakah benar atau hanya omong kosong. Setelah saya membuat video terbuka dan mengirimkan surat resmi langsung ke Mabes, tidak ada sama sekali jawaban dari Kapolri. Yang ada hanya balasan dari Dirtipid Cyber Ade Vivit yang mengatakan ada prosedur menyampaikan keberatan melalui aduan wasidik dan propam yang mana semuanya bahkan sudah dilakukan pengacara ayah saya berbulan-bulan sebelumnya. Dan tidak ada satupun dibalas. Nampaknya Dirtipid Cyber berbicara tanpa mengecek ke instansi terkait. Lebih aneh lagi kemudian pengacara Hotman Paris berbicara seolah-olah mewakili Kapolri Listio Sigit dan meminta KPAI mengawasi saya. Bahkan ada gerakan ormas meminta KPAI melindungi saya dari eksploitasi. Dengan 2 minggu berjalan dan tidak ada kabar dari Kapolri, jelas bagi saya bahwa kata-kata beliau hanyalah janji-janji untuk meninabobokan anak tidur. Oleh karena itu, saya merasa bahwa Bapak Presiden wajib tahu bahwa di balik berhasil pembangunan ekonomi, revolusi mental tidak berhasil. Yang ada hanya yaitu revolusi mental alias merosot. Apalagi ayah saya dijadikan tersangka dalam menjalankan tugas sebagai advokat yang seharusnya memiliki imunitas berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Undang-Undang Advokat.
Alasan yang disampaikan Jenderal Bintang 2 Kadif Humas Polri bahwa ketika membuat video katanya ayah saya berbicara sebagai pengamat hukum. Jadi bukan sebagai advokat atau kuasa hukum. Saya makin heran, apakah polisi, penyidik jenderal dan ahli-ahli yang dipakai oleh Polri tidak ada yang paham bahasa Indonesia atau pura-pura bodoh? Ayah saya diberikan kuasa oleh kliennya mengenai kasus oknum kejaksaan terkait mobil Benteng yang disita. Dalam podcast ayah saya berbicara tentang tersebut, diberikan kuasa duduk di sebelahnya. Malah dibilang menceritakan sebagai pengamat hukum. Perbedaan sebagai kuasa hukum atau pengamat hukum adalah apakah mendapatkan surat kuasa untuk membicarakan hal tersebut. Ayah saya mendapat surat kuasa untuk mengurus hal yang dibicarakan, tentu saja dia berbicara sebagai kuasa hukum, sebagai pihak yang langsung bersentuhan. Berbeda jika ayah saya berbicara mengenai kasus Brigadir Joshua yang dikuasakan ke pengacara lain, yaitu Kamarudin. Barulah ia berbicara sebagai pengamat hukum. Saya sebagai anak kecil tahu dan paham dengan jelas. Masa ya Jenderal Bintang 2 sama sekali tidak paham? Ataukah memang ayah saya target operasi untuk dibungkam? Karena ternyata hingga saat ini, saksi fakta dan saksi kunci yaitu klien ayah saya sama sekali tidak pernah diperiksa dan dipanggil oleh polisi. Nampak bahwa polisi bukan mau mencari kebenaran perkara, tapi menarget ayah saya. Selama ini saya diam, karena tahu ayah saya mampu dan kuat menghadapinya. Terkait dengan masalah kesehatan ayah saya akan dijelaskan oleh ibu sambung saya. Hingga suami saya sakit parah, selama 5 bulan terakhir dirawat di rumah sakit dengan diagnosa gagal ginjal stadium 5, hipertensi hingga tekanan darah mencapai 210/180, gagal jantung, sudah ada pembengkakan dan penyumbatan, sudah pasang 2 ring jantung, dan akan dipasang lagi ring jantung yang ketiga. Menurut beberapa literatur, harapan hidup untuk pasien gagal ginjal kronis stadium akhir hanya berkisar antara 5-10 tahun. Walau sudah mendapatkan perawatan kesehatan, namun ini tidak bisa menyembuhkan. Butuh donor ginjal dan transplantasi yang tidak mungkin dilakukan di dalam tahanan. Pihak kami sudah mencoba bertanya, dalam tahanan 70-80% tahanan adalah tahanan narkoba dan tidak cocok. Apalagi perlu bawa pendonor ke rumah sakit untuk dites. Jadi satu-satunya solusi untuk tetap hidup adalah dengan mencari pendonor ginjal. Ginjal saya dan Kate kebetulan tidak cocok karena beda golongan darah. Cuci darah juga tidak menyelesaikan masalah karena habis setiap cuci darah, kaki kram, muntah-muntah, mual, dan tensi drop secara drastis dalam hitungan detik. Dari tekanan darah 180/120 turun ke 90/60, yang membuat keadaan pandangan kabur dan tidak mampu berdiri. Tahanan bukan tempat untuk orang sakit, karena di Lapas Salemba ada seorang tahanan bernama Madi. Setelah terdiagnosa gagal ginjal stadium 5, dalam 3 bulan walau sudah cuci darah teratur, Madi meninggal. Ketika kami tanya dokter lapas, katanya dia putus harapan. Keluarganya tidak ada yang peduli. Disinilah saya sadar bahwa untuk memerangi penyakit, butuh ketenangan mental dan jiwa yang kuat. Bicara tentang revolusi mental adalah bicara tentang hak asasi manusia. Apapun tuduhan kepada ayah saya, apalagi saya yakin 1000% ayah saya tidak bersalah secara moral. Hukum bisa dibuat-buat. Saksi ahli bisa berpendapat sesuai siapa yang bayar. Sesalah apapun ayah saya, dia tidak dipantas untuk dibunuh dan dibiarkan meninggal. Apalagi perbuatan oknum polisi yang sudah tahu dia sakit tapi berulang kali datang dengan alasan memastikan sakit. Memastikan sakit cukup sekali datang udah tahu. Ini udah tahu sakit, masih datang lagi dengan alasan ayah saya masih mampu berbicara. Apakah jenderal tidak paham hak asasi? Walau masih mampu berbicara, ayah saya punya hak untuk istirahat dan menunggu sembuh. Bukannya malah dipaksakan. Sebelum datang kedua kali, pengacara ayah saya sudah memberikan surat keberatan diperiksa karena kondisi sakit. Tapi masih dipaksakan walau polisi sudah tahu dan setuju ayah saya memang sakit. Disinilah saya yakin bahwa ayah saya bukan hanya ingin dikriminalisasi tapi ingin dibunuh secara tidak langsung dengan ditekan mentalnya. Sebagai anak, jika saya diam saja ketika ayah saya mau dibunuh, maka anak macam apa saya? Tentu walau resikonya saya harus dihukum, namun tetap saya harus membela ayah saya. Pak Presiden bicara tentang revolusi mental adalah bicara tentang kemanusiaan sebagai dasar yang membedakan kita manusia dari binatang. Penjara
adalah tempat agar orang berubah tingkah laku menjadi lebih baik, atau istilahnya rehabilitasi. Bukan tempat bagi orang sakit fisik dan butuh perawatan. Maka demi kemanusiaan, saya menagih janji Bapak Presiden Jokowi akan revolusi mental. Dengan segala kekuatan Bapak, minimal berikanlah ayah saya tahanan rumah atau tahanan kota, sehingga ayah saya bisa mencari donor ginjal dan diurus oleh keluarga agar bisa sembuh. Nanti jika sudah sembuh, silahkan jika mau dihukum kembali. Jangan sampai tangan Bapak Presiden dikotori dengan dosa karena membunuh pejuang warga negara Indonesia yang tidak bersalah. Sesuai pasal 28A Undang-Undang 1945, berisi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidupnya. Maka janganlah menindas dan mengambil kesempatan ayah saya hidup dengan tidak memberikan haknya tersebut. Dalam tahanan tidak mungkin mencari donor ginjal karena prosedur yang sulit. Kecuali pemerintah mau membantu menyiapkan donor ginjal untuk ayah saya. Silahkan hukum ayah saya jika sehat. Tapi menghukum orang yang sudah sakit parah dan kronis, saya yakin bukanlah revolusi mental yang didengungkan oleh Presiden Jokowi yang terhormat. Demi kemanusiaan, biarkan ayah saya sembuh, sehat secara jasmani sehingga kuat menjalani hukuman. Tolong jangan membatasi akses kesehatan. Walau ayah saya ikhlas diambil nyawanya, tapi saya, klien-kliennya, dan para masyarakat masih membutuhkan beliau. Sebagai Presiden dan Panglima tertinggi, Bapak Presiden mempunyai kuasa, mempunyai hak, dan saya tidak meminta Bapak untuk membebaskan ayah saya, tapi tahan dia dalam tahanan kota atau tahanan rumah hingga sehat kembali supaya dapat mencari donor ginjal. Apakah Bapak mau dikenal sebagai Presiden bijak atau sebagai Presiden yang lalim? Keputusan ada di tangan Bapak. Sebagai warga negara, kekuatan saya hanya menyampaikan permohonan. Terima kasih sebelumnya jika Bapak Presiden mau menepati janji Bapak akan revolusi mental. Semoga bukan hanya janji kosong kepada masyarakat. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati Bapak Presiden dan keluarga.